Halo, assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Nah, ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya. Kali ini kita akan belajar materi PPKN. Nah, tema 3, sub tema yang kedua. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, kita kembali lagi ke pelajaran PPKN, tema 3, sub tema yang kedua. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yuk kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 80. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan bercerita, kalian dapat menyebutkan arti penting menolong. Yang kedua, dengan kegiatan menulis pengalaman, kalian dapat menceritakan pengalamannya menolong orang lain dalam bentuk tulisan. Nah, itu. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah materinya tentang tolong-menolong. Menolong artinya membantu orang yang mengalami kesulitan. Tolong-menolong artinya saling membantu. Orang yang suka menolong biasanya punya banyak teman. Nah itu ya, kalau kalian sering menolong berarti kalian punya banyak sekali teman. Ia juga disukai oleh orang lain. Tolong-menolong dapat dilakukan di mana saja, yaitu bisa di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kita harus suka menolong kepada sesama ya. Dalam menolong kita jangan pilih-pilih orang. Saya suka menolong orang itu, saya tidak suka menolong orang itu. Nah ya, tidak seperti itu. Semua orang harus ditolong. Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Nah ini kenapa? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah itu ya, perlu diingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Tanpa orang lain kita tidak bisa apa-apa. Nah itu. Suatu saat kita akan butuh pertolongan orang lain. Jika kita tidak pernah menolong orang lain, maka orang lain juga tidak akan membantu kita. Nah itu. Menolong tidak harus dengan memberi uang atau barang saja, tetapi juga bisa dengan memberi bantuan tenaga, memberi perhatian, mencurahkan kasih sayang, atau memberi bantuan berupa pikiran. Nah itu. Ya, tidak hanya memberikan uang saja atau barang ya, tapi juga dalam bentuk lain bisa. Contoh bantuan berupa pikiran, contohnya itu dengan memberi saran, memberi nasihat dan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Kita tidak boleh menunggu imbalan ya, tidak boleh ada imbalan dalam menolong ataupun mengharapkan jasa atau lagi ingin mendapatkan pujian dari pertolongan kita, tidak boleh ya. Kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas dalam menolong. Tolonglah siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Jangan pilih-pilih tadi ya. Bukan hanya keluargamu atau temanmu saja, tetapi orang lain yang tidak kamu kenal pun juga sebaiknya kamu tolong bila mengalami masalah. Sekecil apapun bantuan itu akan sangat berarti bagi yang ditolong. Menolong merupakan perbuatan mulia dan terpuji. Nah, kita mulai sekarang harus menolong siapapun ya, tidak boleh pilih-pilih. Nah itu, kita lanjutkan lagi. Nah ini, tolong menolong kepada sesama dapat memberikan banyak manfaat. Manfaatnya apa kira-kira? Yang pertama, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Terus yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan karena dilakukan oleh banyak orang. Yang ketiga, pekerjaan menjadi cepat selesai karena dilakukan oleh banyak orang. Nah itu. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan jadi lebih sedikit. Yang kelima, mempererat persaudaraan karena sering bertemu. Yang terakhir, saling bertukar pikiran serta saling memahami. Nah itu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat. Kalian bisa buka buku siswa halaman 92. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam.
Nomor 2, dengan kegiatan bercerita, kalian dapat berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Bacalah wacana di bawah ini. Nah, ini ada bacaan ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, ini ya contoh sedang melakukan gotong royong. Ada yang membuang sampah, ada yang membersihkan sampah, ini ada yang menata pot-pot bunga. Nah, itu seperti itu. Kamu telah membaca cerita tersebut. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Apa coba kira-kira? Ya, yang pertama adalah saling bekerja sama. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, dengan gotong royong. Gotong royong pasti semuanya akan cepat selesai. Yang tiga juga sama, tolong menolong. Nah, itu manfaatnya bila kita bekerja sama atau gotong royong ataupun tolong menolong, yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Kita lanjutkan lagi. Masuk ke pembelajaran kelima, kalian bisa buka buku siswa halaman 105. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengerjakan soal latihan, kalian dapat memahami arti penting bergotong royong. Bacalah cerita berikut ini. Nah, ada cerita nih. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Pada hari Rabu 23 September 2015 pukul 19.25. Nah, ini berita online Antara News. Nah, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Itu pesan dari Pak Presiden. Nah, kita harus bergotong royong dalam menangani suatu masalah ya. Ini contohnya masalahnya adalah menanggulangi kebakaran hutan ya. Khususnya pada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan harus bahu-membahu atau bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan. Nah, sekarang kita belajar tentang gotong royong. Tahukah kamu arti gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kita sebaiknya membiasakan diri bergotong royong baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Gotong royong akan menciptakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Nah, ini ada contohnya. Kalian bisa terapkan di rumahmu masing-masing. Contohnya adalah yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, ada yang menyapu, ada yang ngepel, membersihkan ramat di langit-langit. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, contohnya adalah membuat taman di halaman rumah bersama-sama, bersama orang tuamu, bersama adik, bersama kakak. Nah, itu. Terus kemudian yang ketiga, mengatur perabot rumah tangga. Nah, biasanya ibu-ibu itu ya. Kalian membantu ibu dalam mengatur perabot rumah tangga. Mau diletakkan di mana pancinya, mau diletakkan di mana penggorengannya. Nah, kalian bersama-sama dengan ibumu mengatur perabot rumah tangga. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, di sekolah contohnya apa? Yang pertama adalah menata meja dan kursi di kelas bersama-sama. Bersama teman-temanmu, satu kelas, kalian bisa menata meja dan kursi agar terlihat lebih rapi. Nah, itu. Yang kedua,
Membersihkan ruang kelas bersama. Nah, ada yang menyapu, ada yang ngepel. Nah, itu seperti itu. Terus yang ketiga, membuat taman di depan kelas bersama-sama. Nah, ya, kita bersama-sama warga kelas membuat taman di depan kelas. Contoh kegiatan gotong royong di masyarakat, contohnya adalah mendirikan rumah bersama-sama. Nah, kerigan, membuat rumah, gitu. Yang kedua, memperbaiki jalan kampung bersama. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan selokan yang tersumbat bersama-sama. Nah, itu adalah contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang manfaatnya gotong royong itu apa? Manfaatnya adalah yang pertama, pekerjaan berat akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Terus kemudian yang kedua adalah pekerjaan akan cepat selesai, jelas ya, karena bersama-sama kita gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah mempererat persaudaraan dan membina kerukunan. Kita jadi tambah erat dan tambah rukun dengan teman-teman kita karena selalu menyelesaikan permasalahan dengan cara gotong royong. Nah, masuk ke pembelajaran ke-6, kalian bisa buka buku siswa halaman 114. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, kalian dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana, kalian dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Hal ini mengisyaratkan bahwa hidup sederhana adalah menggunakan hasil yang sudah diupayakan secara maksimal dengan sederhana, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, itu ya. Ciri-ciri hidup sederhana, yang pertama, hidup yang wajar. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Wajar di sini juga mempunyai arti mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan yang ada. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, itu. Kalian juga mulai sekarang harus hidupnya sederhana ya. Jangan berlebihan, jangan menuruti keinginan. Nah, karena tidak butuh. Nah, itu seperti itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang kedua, cerdas. Mampu menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang. Tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, tapi juga mempunyai orientasi pada masa yang akan datang. Selain itu juga mampu mempertimbangkan manfaat atas barang yang dibeli dan semua perilaku yang dilakukan. Yang ketiga, tidak menjadikan keinginan menjadi kebutuhan. Nah, itu. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari keinginan-keinginan. Dalam hidup sederhana, seseorang harus mampu mengelola keinginan secara baik. Jangan sampai setiap keinginan dijadikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, makanya belilah barang yang butuh, jangan barang yang ingin. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Lingkarilah kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, ini ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Manakah kata yang sesuai dengan hidup sederhana? Yang mana? Ya, betul. Ini rendah hati, hidup sederhana. Kemudian secukupnya, ya itu juga termasuk hidup sederhana. Terus kemudian cermat, kemudian berbagi, dan hemat. Ya, itu. Itu adalah kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Ya, ternyata PPKN sudah selesai ya, tema 3, subtema yang kedua. Sekarang kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Yang pertama, mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ya? Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan hidup sederhana. Yang ketiga, sebutkan 3 ciri-ciri hidup sederhana. Nah, ini yang keempat, kalian bisa buka di halaman 107. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Nah, ini ya, kalian bisa melihatnya di halaman 107. Yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju atau tidak? Kalau setuju berarti dicentang di setuju. Kalau tidak ya dicentang di yang tidak. Ya, nih kerjakan sampai 10 di halaman 107. Ya, itu tugas dari Pak Guru tentang PPKN tema 3 subtema 2.
Jangan lupa seperti biasa ditulis dulu ya pertanyaannya di buku PPKN, kemudian kalian jawab sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru ajarkan. Nah, sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan video pembelajaran dan tugas-tugas berikutnya. Jangan lupa tugas dikerjakan dan selalu semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.